Yesus tidak kenal agama Kristen, Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak kenal joget-joget dalam gereja, Yesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya orang Kristen dengan gereja ya? Sebetulnya kalian tuh kalau pendeta tuh tengah khotbah tuh apa yang dibicarakan, apa yang dibincangkan ya, apa yang disampaikan ya, tengah khotbah apa? Kita orang nak tahu sebab panjang lebar ya. Itu konsep ibu beribadah ya, nggak apa-apa Mbak. Jadi gini, beribadah konsep ibu di dalam mana? Kalau ibu Islam, yang Islam aja dimasukkan ibu ya kan. Nah, dalam artian ibu Kristen adalah bersujud, itu dalam arti menyembah kan, itu nih, itu di Islam. Di Kristen kan tidak seperti itu. Oke. Nah, jangan nanti disamakan ya. Apa yang harus kami sembah kan gitu kan. Nah, apa yang Islam sembah, siapa yang Islam sembah ya. Nah, sekarang sejauh mana ibu tahu orang Kristen beribadah seperti apa rupanya? Ibadah orang Kristen yang ibu tahu seperti apa? Coba, menyembah seperti apa yang ibu mau orang Kristen itu gitu loh. Buktinya sampai jutaan gereja ya, atau miliaran orang Kristen kok nggak tahu menyembah, kan seolah-olah seperti itu nih. Dan ibu mau buatkan cara menyembah agama Islam itu kepada Kristen, kan itu nih maksud ibu nih. Ayo silakan. Yang seperti apa ibu mau menyembah itu gitu? Berceramahlah konon. You ni agamanya apa? You berceramah kepada kita umat Islam. You punya agama apa? Berceramah kepada kita umat Islam. Orang Islam pun tahu ajaran kalian itu bagaimana ya. Perangai-perangai dan sifat orang Kristen pun kita orang Islam ni tahu ya. Kalian tu beribadah kepada siapa kita pun tahu. Tempat-tempat ibadah kalian tu dipenuhi dengan berhala-berhala, berhala Jesus, berhala Maria. Tapi saya tak heran ya, kalian tu akan menyangka menafikan, mana ada gereja saya ni ada berhala. Itu dah biasa, semua itu dah basi tau. Komen-komen basi tau. Faktanya tempat-tempat ibadah kalian tu kalau namanya tempat ibadah apa? Acara agama pagan tu pasti berhala tu dipacang-pacang tempat ibadah kalian. Itu pasti. Kalau yang namanya pagan itu semua sama ya. Kalau orang Hindu tu ada Dewa Krishna, Dewa apa itu, dewa-dewa macam tu lah. Kalau orang Buddha tu yang botak-botak ya. Kalau orang Kristian itulah apa, berhala-berhala Jesus, Maria kan. Betul kan? Yang sampai sekarang saya heran kepada umat Kristian ni, kenapa kalian tu begitu malu mengakui kalau di tempat ibadah kalian tu dipacang-pacang berhala ya, berhala Jesus, berhala Maria. Itu yang saya tak faham. Kalian tu kalau dikatakan tempat ibadah kalian tu dipenuhi dengan apa, berhala-berhala Jesus, berhala Maria tu, kalian tu tidak terima, marah, macam tak terima. Tapi faktanya macam tu ya. Kalau namanya gereja tu pasti berhala-berhala tu dipacang-pacang, ditampal-tampal di dalam bangunan tu. Bahkan bukan itu saja. Di rumah-rumah orang Kristian ni juga dipacang-pacang berhala-berhala Jesus dan Maria. Kenapa kalian tu harus malu mengakui? Kenapa? Itu yang saya tak faham ya. Harusnya kalian tak payah malu-malu mengakui ya. Terima ya. Memang kalian tu adalah penyembah berhala Maria, penyembah berhala Jesus. You sangkal pun tak ada guna. Sebab faktanya tu sudah terlalu nampak ya. Faktanya nampak sangat tau. Ni saya lagi satu heran kepada ajaran kalian. Kenapa kalau pendeta-pendeta ya, kalau khotbah di gereja-gereja, mereka ni tidak berani memakai toa? Cuba jelaskan. Kan sepatutnya kalau mengikuti ayat ada mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa. Sepatutnya kan harus
kalau para pendeta-pendeta itu kalau khotbah itu harus pakai toa, ya, pakai toa. Ya, ini kenapa justru kalian para pendeta-pendeta ini ketakutan kalau khotbah pakai toa? Kan itu namanya tidak memberitakan Injil. Sebetulnya kalau mengikuti ayat yang mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa, kalian tuh kalau khotbah tuh harus pakai toa. Itu yang paling betul ya, yang sebenarnya. Tapi kalian tidak berani kalau khotbah pakai toa. Itu yang yang kita orang tak paham tuh. Lepas tu ya, kita juga heran kenapa bangunan gereja itu tertutup, sangat-sangat tertutup macam penjara. Coba jelaskan. Rifa, emang apa? Apa urusannya kalian kepada Yesus? Sedang Yesus itu tidak kenal orang Kristen. Yesus tidak kenal agama Kristen. Yesus tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal joget-joget dalam gereja. Yesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya orang Kristen dengan gereja, ya? Dengan Yesus? Hubungannya kalian tuh dengan Yesus? Padahal Yesus tidak kenal kalian orang Kristen, tidak kenal gereja, tidak kenal agama Kristen, ya, tidak kenal beribadah di hari Minggu di gereja. Lantas kalian tuh kenapa ya mencaplok lelaki Yesus itu orang Tuhan kalian? Cuba jelaskan. Hello, wait. Saya nak tanya sama you. Kenapa di barat-barat ya, di Eropah di barat-barat tuh orang Kristen ya melegalkan perkawinan sejenis? Ya, di gereja-gereja di barat di Eropah itu melegalkan perkawinan sejenis. Coba jelaskan. Alhamdulillah. Kan itu saudara kalian jangan, saya orang Indonesia. Itu semua sebab you nyungsep tidak mampu menjawab. Kalau you cakap sampai macam tu, you tu nyungsep ya tidak mampu menjelaskan. Sekarang coba jelaskan. Kenapa di barat dan di Eropah tu, orang-orang Kristen barat Eropah tu melegalkan perkawinan sejenis, melegalkan LGBT, ya? Padahal itu memang kalau boleh dikata ya, acara-acara binatang tu semua ya, acara kahwin sejenis. Bahkan binatang pun tidak ada yang namanya perkawinan sejenis. Akan tetapi kenapa Kristen di barat di Eropah tu melegalkan perkawinan sejenis? Okey. Cuba jelaskan kepada kita di sini ya. Si Jo masuk. Okey Jo ni ya. Kamu ngomong ada ininya, remnya dikit gitu. Nah, tenang aja Jo, tenang ya. Nah, ini saya jawab nih kamu. Satu tadi, kenapa pendeta-pendeta itu nggak pakai toa? Itu kamu bilang loh. Nah, maksudmu nggak pakai toa, di gereja nggak pakai toa? Ada pakai toa, di gereja saya pakai toa itu. Di dalamnya gitu. Ya, ada pakai loudspeaker, bagus soundnya. Mahal, ratusan juta itu, Jo. Mahal itu. Ada yang miliaran malah gereja. Ya. Bukan toa seperti itu bulat apa? Enggak, kita bagus banget gitu ya. Oke. Nah, itu satu masalah toamu itu. Nah, toa yang kamu maksud kemana? Keluar suaranya dari gereja itu, keluar, didengar masyarakat gitu. Didengar Islam itu maksudmu. Nah, bagus ini. Kamu boleh nggak bantu saya? Kalau orang gereja pakai toa, bisa nggak orang Kristen orang Islam nggak protes? Hah? Bantu Jo, saya Jo. Bisa nggak? Bisa nggak kami seperti Islam itu yang dari masjid itu pakai toa? Saya kemarin semalam ya, sore ya, itu kan ada 10 masjid di satu lingkungan. Wah. Ya kan, ributnya setengah mampus kayak gitu kan. Padahal jemaatnya nggak banyak, cuman berapa orang. Seperti apa itu ya? Seperti lomba. Ya, lomba ajan. Paham? Itu yang kedua Jo, masalah toa yang keluar suaranya. Boleh nggak orang Kristen? Ya? Kamu jamin nggak? Ya? Itu dua. Yang ketiga tadi apa kamu bilang? Memangnya orang Kristen masih pengabaran Injilnya hanya toa melulu, Jo? Tidak, orang Kristen sudah pakai televisi, pakai satelit, ya, penyiarannya pakai televisi, udah pakai satelit segala lagi, Ini ke seluruh dunia sudah ada Jo,
Ya, ada melalui misi. Ya, misi penginjilan, pendidikan, apa segala banyak caranya. Kamu ketinggalan di situ, ya. Makanya penyebaran Kristen itu menyebar di seluruh dunia. Makanya Kristen adalah agama terbesar di dunia. Paham? Melalui apa itu? Banyak cara, gitu ya. Apalagi zaman modern sekarang. Internet, sudah pakai internet. Paham? Dengan saya berbicara seperti ini aja, kan banyak orang mendengar, membaca. Atau tersebar ke tempat lain. Nah, itu bagian dari penginjilan juga gitu. Oke, Jo? Nah, apalagi yang kamu tanya? Masalah mana? Ya, masalah gereja tertutup. Tidak semua gereja tertutup. Iya kan? Bukan kayak penjara. Di mana kamu lihat seperti itu? Saya sering ke Malaysia, tidak juga, gereja biasa saja. Ya, kalau di gereja tertutup, di gereja di Malaysia tertutup, nggak semua juga begitu. Ya. Nah, kemudian banyak gereja yang terbuka gitu. Tidak semua, tapi kalau mungkin soundnya supaya AC-nya dingin, ya tentu tertutup gitu, ya. Atau ada perangkat-perangkat di dalam, ya kan? Ada elektronik supaya mencegah pencuri masuk, ya perlu dijaga gitu loh. Paham? Ya udah, pikirannya positif aja, Jo. Oh, pakai tua. Mahal dia punya sound system. Okey, kenapa kalau pakai tua tu, kenapa dia tidak berani, kalau tengah khotbah tu kan boleh dikatakan ada ayat mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa. Sepatutnya kan kalau pasang tua tu, pasanglah sampai orang, kalau katalah di kawasan mana, di kawasan kota inilah. Lepas tu kalau pendeta tengah berkhotbah, patutnya kan toa tu didengarkan ke seluruh masyarakat, penduduk di sekitar situ. Itu kan namanya memberitakan Injil, ya. Kenapa mereka ini tidak berani memasang toa dengan bunyi yang biar masyarakat atau penduduk di situ mendengar semua? Kenapa dia tidak berani? Cuba jelaskan. Iya. Mana ada protes, memangnya sudah buat, ya, sudah pernah ke, ya, pendeta-pendeta khotbah di gereja dengan toa yang bunyi besar, seluruh penduduk dengar, lepas tu penduduk itu protes datang ke gereja-gereja, pernah ke? Pernah. Mana videonya, ya. Kalau di kawasan manilah di Indonesia tu ada pendeta-pendeta tu khotbah, didengarkan seluruh masyarakat penduduk di kawasan situ. Lepas tu penduduk itu komplain, ya, marah dan mendatangi gereja. Mana videonya? Tunjukkan, ya. Jangan hanya pandai membacot tak mampu membuktikan. Sekarang buktikan, ya, mana videonya. Saya nak tengok, ya, post ke sini, ya. Tampilkan video tu, ya. Saya tunggu, ya. Dahlah, saya tidak suruh you untuk menghibur diri. Jawab saja, ya. Kenapa pendeta-pendeta itu tidak berani memberitakan Injil melalui toa ketika khotbah di gereja, ya, biar para penduduk itu mendengar, ya? Kenapa? Ya, kenapa harus hanya di dalam gereja saja? Kenapa di luar gereja itu pendeta tidak berani memberitakan Injil kepada penduduk atau masyarakat di sekitar gereja itu? Kita orang nak tahu, ya. Sebetulnya kalian tuh kalau pendeta tuh tengah khotbah tuh apa yang dibicarakan, apa yang dibincangkan, ya, apa yang disampaikan, ya, tengah khotbah apa? Kita orang nak tahu sebab seumur-umur belum pernah saya orang pendeta tuh khotbah lepas tu pakai toa tu, ya, dan penduduk sekitar kita tuh dengar semuanya, ya. Kalau memang itu khotbahnya tuh positif, ya, tentu orang tidak komplain, tidak marah. Terkecuali kalau khotbahnya tuh, ya, negatif ke poro-poro cabul tak tahulah, memanglah diserbu oleh polis dan penduduk di situ. Sekarang coba jelaskan pertanyaan saya, ya. Nih lagi satu. Saya tanya sama you juga lah ini soal pendeta yang khotbah. Agaknya berani tak kalau pendeta tu khotbah, ya, pakai toa, ya, dan didengarkan masyarakat atau penduduk sekitar gereja tu, ya. Pendeta tu berkhotbah membaca ayat-ayat Yehezkiel dan Kidung Agung, ya, dan dengan secara kuat, ya, sampai ke penduduk sekitar lah, ya, masyarakat sekitar situ. Agaknya kalau disuruh membaca ayat Yehezkiel dan Kidung Agung, berani tidak?
ya, dengan menggunakan toa, ya, dengan bunyi itu masyarakat sekitar kawasan gereja itu dengar. Berani apa tidak? Agaknya pendeta-pendeta itu coba jelaskan ya. Ya tak payah menghibur diri ya, tak payah menghibur diri ya, atau komen-komen ngeles. Saya tidak perlukan komen-komen macam tu ya. Oh, kau mana masalah toa-toa ini Jo ya? Iya, toa di mana? Ada kan orang juga berkhotbah pakai toa. Ada. Dari gereja kedengaran nggak? Ada. Cuman kita berhikmat. Kalau ya kan, kalau banyak di situ ada umat lain, ya Islam, ya Buddha. Kalau itu mengganggu suara kebisingan, kita hindarkan. Itu namanya berhikmat, bijaksana Aju. Bukan dihantam terus seperti ini. Parade. Lomba toa gitu. Kita nggak seperti itu. Hati nurani kita bergerak, Jo. Ya. Nggak boleh mengganggu keributan. Tapi kalau ada acara nggak, tempat contoh acara ibadah di lapangan, ya kita pakai toa sekuat-kuatnya. Ya. Satu desa bisa dengar. Ya. Itu bisa nggak terjadi? Bisa, ada. Ya, sering nggak Pak Wam melakukan? Ya sering, ada. Namanya KKR, Kebangkitan Kebangunan Rohani gitu. Itu beribadah itu. Nanti izin kita di lapangan lagi, luas lagi ya. Wah, soundnya gede banget gitu. Yang datang banyak, bisa ribuan. Oke? Nah, bisa dengar nggak Islam? Bisa. Tapi nanti harus izin dulu. Izin apa namanya? Izin untuk membuat acara, ya kan? Itu dia. Oke Jo. Nah, kalau ada yang ribut-ribut nggak, menghalangi gereja dibangun nggak? Ada, lihat itu di YouTube tuh. Ada nggak Pak Wam peristiwanya? Ya banyak. Nggak usah bangun gereja, dibakar juga banyak gereja. Jo. Ya, udahlah, nggak usah itu gitu. Kalau kamu di Malaysia gimana? Aman nggak gereja di sana Jo? Hah? Boleh nggak Jo di Malaysia pakai toa gereja? Kan kalau pendeta tuh kalau khotbah pakai toa kan sama saja memberitakan Injil ya. Kenapa memberitakan Injil itu hanya kepada domba-domba di dalam gereja? Kenapa tidak berani memberitakan Injil itu kepada masyarakat atau penduduk? Rasa kalau selama itu positif ya, orang tak marah, orang tak marah ya. Selama positif orang tak marah ya. Kan kalau pendeta tuh khotbah tuh pakai toa kan sama saja memberitakan Injil kepada masyarakat penduduk sekitar ya. Kalau tidak pakai toa ya, itu bermakna tuh kalian tuh tidak memberitakan Injil kepada masyarakat sekitar. Sepatutnya kan pakai toa kan, biar semua orang dengar. Oh iyalah, itu gereja tuh memberitakan Injil. Oh, ala Indonesia kayak Indonesia. Ini bagus ini pakai toa ini bagus. Ini namanya memberitakan Injil. Kan nanti penduduk kan boleh menilai. Iyalah, oh gereja tuh ternyata khotbahnya tuh positif, tak ada yang puru-puru cabul-cabul ya. Kan bagus macam tuh. Lantas untuk apa kalau khotbah tuh hanya dikhususkan untuk domba-domba dalam gereja? Coba jelaskan ya. Kalau you ingin melihat Tuhan Bapak, lihatlah saya. Lantas kalau Yesus kan di gambar-gambar itu kenapa cakap ini sama brewokan. Lantas apakah Tuhan Bapak itu juga brewokan macam Yesus ya? Mukanya apa seiras atau kembar macam Yesus? Coba jelaskan ya. Wam. You cara komen-komen you tuh hanya ngeles macam mendongeng, macam orang badut tuh. Bagaimana orang Islam percaya dengan ajaran kalian? Sebenarnya komen-komen kalian tuh udah nampak sekali macam mana ajaran kalian tuh tak ya? So, macam mana orang Islam minat dengan ajaran kalian? Ajaran kalian tuh semua tak tahu macam mana lah. Sabu tak boleh cakap ya. Ajaran kalian tuh betul. Kita orang tak faham dengan ajaran kalian lah. Yesus tuh ibadahnya tuh macam mana? Kalian tuh macam mana ya? Yesus tidak kenal agama Kristen. Yesus tidak kenal orang Kristen. Yesus tidak pernah menyuruh beribadah di gereja. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Yesus tidak pernah beribadah di hari Minggu. Yesus tidak pernah joget-joget jingkrak di gereja. Yesus tidak pernah makan babi. Yesus sunat, Yesus puasa. Sementara kalian tuh betul-betul 100% tuh betul-betul bertolak belakang ya, berlawanan dengan ajaran-ajaran Yesus. Itu saja yang saya sampaikan ya.
Kamu tadi bicara toa, Jo. Sekarang kamu bicara gambar Yesus. Jangan loncat-loncat satu topik gitu loh. Padahal saya coba ikutin kalian semua kan. Kamu buka topik, saya ikuti topik kamu. Si Roy topiknya lagi tadi apa? Penguburan, saya ikuti topiknya. Ya, si Crispy tadi itu, ya, si Crispy itu, keripik Crispy itu, dia bicara tadi hukum Taurat gitu, hukum-hukum, ya, hukum-hukum cambuk lah, hukum rajam lah gitu. Katanya Islam jelas di situ. Tapi saya tanya hukuman Islam mana yang pernah diterima? Dia berondok, dia sembunyi di bawah kolong apa itu, meja itu. Coba panggil dia. Jangan gitu bilang, hadapi Mr. Wam bilang. Oke? Nah, sekarang kamu yang mana? Gambar Yesus. Nggak pernah ada gambar Yesus dibuat ya oleh resmi, oleh gereja. Itu kan lukisan yang dibuat orang-orang pelukis. Nggak ada acuan ke situ gitu loh. Saya tidak pernah mengakui itu sebagai gambar Yesus. Paham, Jo? Ya? Nah, ada Da Vinci membuat gambaran. Dia menggambarkan seolah-olah sosok Yesus itu seperti apa? Mencoba menggambarkan. Tapi apakah dia itu? Tidak, karena tidak pernah dikonfirmasi kepada murid-murid Yesus gitu. Karena pada masa itu tidak ada dilukis gambar Yesus. Iya kan? Coba. Atau kamu bisa buktikan kepada kita gambar Yesus pada masa tahun 2000 ya. 2000. Tahun 33 ke bawah deh, nggak apa-apa. Ya. 33 tahun 30 mungkin ya, masih muda-mudanya gitu. Coba. Bisa kamu buktikan, Jo? Oke, jelas ya di situ ya, Jo. Nah, supaya kamu kirim gambar-gambar yang kamu buat itu entah dari mana-mana itu. Makanya orang lewatin aja sekarang. Kalau kamu ada foto, saya nggak pernah buka itu lagi. Orang lain Kristen juga nggak gitu, karena tidak berkualitas gitu ya. Entah mana yang kau bikin-bikin itu. Ada yang kau bikin gift lah atau apa. Nah, itu tidak bagus, Jo. Ya, itu menghina namanya ya, menjelek-jelekkan. Kamu mau nggak Muhammad dibuat gambarnya ini? Saya punya banyak loh, Jo. Saya bisa buat ribuan. Tapi melukai hatimu nggak, Jo? Pasti kamu terluka. Kalau saya buat Muhammad itu gambarnya yang ini, ya, macam-macam. Itu aja sampai pernah mana orang Prancis ya. Itu karena katanya dibuat gambar Muhammad. Sampai itu kan dikejar-kejar dia. Wah, nggak boleh ya, Jo ya. Ya, itu nggak boleh ya. Kalau kamu nggak mau digituin orang, jangan lakukan ya, Jo. Aku sayang sama kamu gitu loh. Kan you bercakap kan, kamu sudah kalau melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. So saya tanyalah sama you, kalau Yesus tu brewok-brewok macam tu, apakah Tuhan Bapak tu juga brewok-brewok? Kalau Yesus kan rambutnya terpanjang, cakap itu apa? Gondrong. Apakah Tuhan Bapak tu juga berambut gondrong? Kan saya ikut cara you, kan? Kau you tadi bercakap, kalau kamu sudah melihat aku sama saya melihat Bapak. So pertanyaan saya logik, wajar kan? Sebab itu saya tanyakan sama you jangan muter-muter, jangan ngeles. Ya sebab you mungkin malu atau bagaimana aku tak tahu lah. Tapi you jelaskan saja. Kalau Yesus tu mukanya apa brewok-brewok macam tu, apakah Tuhan Bapak juga brewok-brewok? Coba jelaskan satu ucapannya ya. Mana jawapan you? Hello Wam, serta sama you. Ya, kan kalian bercakap. Kamu melihat aku sama saya sudah melihat Bapak. Lantas pertanyaannya, kalau Yesus tu brewok-brewok macam tu, brewok-brewok ya, muka ala orang putih macam Mat Saleh kan, macam orang barat. Apakah Tuhan Bapak tu juga mukanya brewok-brewok, rambutnya gondrong-gondrong macam orang putih macam Mat Saleh? Coba jelaskan ya. Saya ikut komen you, sebab tu saya tanyakan ya, kan you sendiri bercakap tadi di atas macam tu. So tolong you jelaskan pertanyaan saya ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. You tidak mampu membuktikan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri kepada ke-12 muridnya. Ya, kalau you mampu menunjukkan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri, Yesus mengakui ya kalau dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, dan Tuhan kalah kunci sebagai Tuhan Allahmu. Tunjukkan ayat itu kepada kita umat Islam. Jangan hanya cakap Bang Heri cakap cengenges-cengengesan, cengenges macam tu. You tak payah cengenges ya, tak payah cengenges. Saya tahu you tu dia sudah buntu otak you, sudah mati akal bagaimana untuk meyakinkan yang konon Yesus Tuhan kan. Sebab tu yang you buat tu mampu, yang you buat tu hanya cengenges saja kan. Jadi begini, Jo, tidak ada
Saya tidak akan mengakui gondrong, brewok atau apa, tidak. Karena saya tidak pernah melihat Yesus itu secara langsung gitu loh. Ya, dan saya tidak pernah memoto. Jelas Jo? Ya, dari mana gambar kau taruh itu urusan mulai itu kan gitu kan. Tapi semua Kristen tidak mengakui itu gitu ya. Itu kan buatan-buatan kalian. Oke? Nah, buatanmu lagi, macam-macam lagi, aneh-aneh lagi kamu buat, ya kan? Nah, Jo, boleh aku nggak buat Muhammad seperti itu, seperti yang kau buat itu? Boleh nggak Jo? Izin dah Jo, bisa nggak Jo? Boleh Jo? Jawablah. Hah? Boleh nggak seperti yang kau buat itu, digambar-gambar Muhammad gitu, dibuat-buat gif-nya gitu loh, bisa? Ya, Jo, boleh ya Jo? Jo, kasihanlah sama aku Jo, masa kau aja boleh, itu kan nggak adil. Lantas you katakan, kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas yang dibahaskan aku itu siapa? Memangnya orang Kristen sudah pernah nampak dengan mata kepala sendiri? Hah? Coba jelaskan satu ucapannya ya. Oke, saya ulang lagi. Kan you bercakap, kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas pertanyaannya, memangnya yang dimaksud kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas yang dimaksud aku itu siapa? Lantas wajah Yesus tuh macam mana? Orang Kristen memang sudah nampak Yesus semuanya. Semua orang Kristen sudah pernah nampak muka Yesus. Coba jelaskan ya. Si Jo ini saya bantu ajarin. Yang nggak pernah ada orang Kristen yang sekarang pernah melihat wajah Yesus asli. Ya kan, dia kan tahun 1 lahirnya Jo, sampai tahun 33. Ya, nah perkataan di Alkitab itulah sebagai acuan kita ya tentang sejarah ketuhanan itu ya. Nah, dikatakan di situ Yesus mengatakan ya sesuai dengan tulisan rasulnya, jika engkau mau melihat Tuhan itu, lihatlah saya. Ya. Artinya, ya, Tuhan itu menyatu di dalam dirinya. Paham? Nah, makanya dia banyak punya kuasa, Yesus itu. Karena dia Tuhan, dia katakan seperti ini, kepadaku ya diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, Yesuslah sebagai penguasa. Nanti gini Jo, jadi kalau kau ke neraka atau ke surga, nanti Tuhan Yesus yang menentukan. Ya kan? Nah, sama di Al-Quran juga, dia sebagai Imam Mahdi. Ya kan? Nah, dia saksinya lagi. Ini si Jo ini, saya saksikan, ya kan? Suka melawan Mr. Wam. Diajarin Mr. Wam, nggak mau patuh. Suka melawan. Lantas, Jo, aduh, si Jo ini hukumannya neraka nih gitu. Tapi kalau baik-baik sama Mr. Wam, nanti masuk surga gitu loh, Jo. Nah, Yesus itu ya, dia punya kuasa di bumi dan di surga. Oke, Jo, bertobatlah Jo, bertobat. Oh, lantas kalian suka pamer-pamer ayat. Kamu sudah melihat aku sama saja melihat Bapak. Lantas yang kalian lihat tu mana? Yang dimaksud ayat itu siapa kalau zaman sekarang? Ya, bermakna itu tidak berfungsi, tidak berguna untuk zaman sekarang. Ayat itu tidak berguna lah untuk zaman sekarang. Ya, bermakna itu kena buang ya. Dirobek, dikoyak, buang dekat tong sampah itu. Ya, tak ada guna. Kalau hanya untuk zaman ketika Yesus masih hidup. Kalau Yesus sudah mati, tak ada yang tahu muka Yesus. Lantas untuk ayat itu untuk apa you kalian pamer-pamerkan, kebar-keborkan, sementara kalian pun tidak pernah melihat Yesus. Bagaimana you mau melihat Tuhan Bapa? Kalian pun tidak pernah melihat Yesus. Bagaimana tu? Coba jelaskan ya. Satu ucapannya ya. Ya, ingat, sampai kita tahu you tak payah muter-muter, tak payah blunder ya, tak payah ngeles-ngeles ya, tak payah ngeles-ngeles ya. Saya tidak perlukan jawaban ngeles ya. Saya nak jawapan daripada you, jelaskan apa yang saya tanyakan ya. Pertanyaan bodoh, kalau orang tidak pernah buat jahat, tidak melakukan jahat, mau dihukum apa? Otak mana otak? Janganlah, kalau memang tahu kita dipanggil domba, kalian tuh dipanggil domba, ya kita orang panggil kalian tuh domba, ya. Ya sebab memang Tuhan kalian kan memanggilkan domba. Kita orang paham ya kalian tuh domba, ya kalau domba tahulah ya, domba tuh apa kan. Jangan bagi pertanyaan bodoh. Kalau orang tidak pernah buat jahat, apa salah dihukum? Janganlah bagi pertanyaan bodoh, tolol, bebal, idiot macam tu, ya.
Yang saya tak faham, kenapa orang sinting ya, orang gila, orang tidak waras, you tuhankan. Cuba you jelaskan. Ada ayatnya, you jangan cakap saya menghujat ya, ada ayatnya ya. Sebab tu saya tanya kepada you. Sekarang you jawab pertanyaan saya. Justru umat Islam ni mengikuti syariat-syariat Yesus ya, mengikuti syariat Yesus ya. Yesus sunat, kita orang Islam sunat ya. Yesus puasa, kita orang Islam puasa ya, betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud, kita pun bersujud ya. Yesus tidak makan babi, kita tidak makan babi ya. Yesus tidak pernah ke gereja, umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja. Lagi apa? Yesus pun matinya pun di kafan, kita umat Islam pun di kafan. Kalian apa? Mana yang mengikuti ajaran Yesus? Ya? Kalian beribadah di gereja itu ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan? Tak ada kan? Yesus tidak pernah ke gereja kan? Ya? Betul kan? Kalian itu lantas mengikuti ajaran siapa? Cuba jelaskan. Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Justru umat Islam ni mengikuti syariat-syariat Yesus ya, mengikuti syariat Yesus ya. Yesus sunat, kita orang Islam sunat ya. Yesus puasa, kita orang Islam puasa ya, betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud, kita pun bersujud ya. Yesus tidak makan babi, kita tidak makan babi ya. Yesus tidak pernah ke gereja, umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja. Lagi apa? Yesus pun matinya pun di kafan, kita umat Islam pun di kafan. Kalian apa? Mana yang mengikuti ajaran Yesus? Ya? Kalian beribadah di gereja itu ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan? Tak ada kan? Yesus tidak pernah ke gereja kan? Ya, betul kan? Kalian itu lantas mengikuti ajaran siapa? Cuba jelaskan. Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo.